Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Agung Rahman Baskara, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Di siang yang cerah ini, saya akan membahas tentang proses pembentukan undang-undang yang dibukukan sampai menjadi undang-undang. Langsung saja simak video berikut ini. Adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda, yang merupakan negara yang menganut sistem hukum civil. Ayat 1 UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat kami siarkan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. 1. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. 2. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. 3. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, menjadi UU, serta RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perpu. 4. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. 5. RUU yang diajukan Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pemimpin DPR dan usulan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pemerimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Menteri muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademiknya diajukan serta tertulis oleh pemimpin DPD kepada pimpinan DPR. 7. Selanjutnya, RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. 8. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. 9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengurus musyawarah, pembahasan daftar investasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. 10. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna. C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Menyaksikan video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.